Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran, di sini ketua kelasnya siapa? Kita baca doa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsensi dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita mau speaking dulu. Semuanya berdiri biar semangat. Nah, tangan ke atas, damai lintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap menang. Ikuti kalau berdua, ayo. Ulangi suaranya ya, yang kencang. 1, 2, 3. Tangan ke atas, sampai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana betapa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tadi Ibu udah kasih bukunya, sekarang buka halaman 130. Oh, belum? Ada tuh? 130. Udah ada semuanya? Nah, kenapa sih kita harus mempelajari bagaimana bernapas membantu melakukan aktivitas sehari-hari? Nah, di sini supaya kita dapat mendeskripsikan mekanisme atau cara kerja pernapasan pada manusia. Nah, yang kedua kita bisa merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, sebelum lanjut ke video, ini mau tanya, gimana kalau misalkan kalian menghirup udara pagi-pagi? Segar bukan? Segar. Coba tarik nafasnya. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Ya, biar rileks. Nah, kalian simak videonya ya. Nanti Ibu akan bertanya. Di dalam video ini apa saja sih yang kalian lihat? While a busy secretary is quick, here's
oksigen. Nah, coba tadi tarik nafas, keluarkan. Nah, tarik nafas itu adalah oksigen. Kita menghirup oksigen. Kalau misalkan pagi-pagi kan masih segar nih, kalian menghirup oksigen, menghirup udara, segar kan? Buat tubuhnya jadi rileks. Nah, pas kita mengeluarkan udara, nah yang keluarnya itu adalah racun dari tubuh kita, udara dari tubuh kita. Kenapa kita harus bernapas? Kenapa ayo? Ya benar, karena kalau tidak kita mati. Karena bernapas itu adalah energi atau nyawa. Nah, gimana videonya, seru gak? Nah, tadi ada apa aja di dalam video itu? Ada apa? Paru-paru, terus? Trachea. Nah, manusia bernapas menggunakan apa? Apa? Paru-paru. Nah, sekarang buka halaman 135. Nah, itu akan menjelaskan pengertian organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia adalah bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu proses pernapasan, yaitu mengambil oksigen, tadi kayak menghirup, nah, dan mengeluarkan karbon dioksida CO2, yaitu mengeluarkan udara. Nah, ini adalah pernapasan, organ pernapasan manusia. Nah, ibu ada nadiannya nih buat kalian dengan pernapasan manusia. Nah, ini pernapasan manusia. Nah, kalau misalkan kita menghirup, nah kayak kita meniup ini nih. Nah, kayak menghirup. Nah, nanti paru-paru ini tuh akan mengembang di dalam tubuh kita. Coba hirup. Nah, kalau menghirup itu nanti paru-paru kita di dalam mengembang. Nah, kalau misalkan udah ditiup nih kan, terus keluar. Nah, itu mengeluarkan udara. Nah, nanti paru-paru. Nah, selanjutnya mekanisme pernapasan. Nah, kalian bisa lihat dari halaman 137. Nah, yang pertama ada menarik napas. Nah, saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Nah, kayak contohnya ini. Nah, kan ini tarik napas seolah-olah kalau kita meniup itu diibaratkan kayak narik napas. Nah, setelah kita meniup ini, nah, paru-paru ini akan mengembang di dalam kita. Terus nanti yang kedua ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tadi kan di dalam alveolus itu bertukar, yang tadinya oksigen yang kita hirup segar. Nah, di dalam tubuh kita ada karbon dioksida dan racun. Nah, nanti diolah di alveolus mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah mengeluarkan napas itu, setelah membuang napas, nah paru-paru kita akan kembali mengempes dan
dan kita lebih relaksasi. Sekali lagi coba kita tarik nafas, hembuskan. Nah, lebih rileks kan? Nah, selanjutnya ada gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama flu. Siapa yang sering kena flu? Siapa yang sering kena flu? Angkatkan tangannya. Tahu nggak flu? Yang bersin batuk. Nah, siapa yang sering kena flu? Kenapa kamu sering terkena flu? Karena kedinginan kah? Hujanan? Pusing? Nah, penyakit flu atau influenza ini mudah sekali nular. Nah, misalkan kayak batuk, bersin. Nah, kalau misalkan kalian batuk, bersin itu harus ditutupin pakai tangan karena itu tuh mudah menular ke orang lain. Nah, kalau bersin kan itu mengeluarkan penyakit racun. Nah, kalau misalkan terkena orang lain, nanti orang lain juga sakit seperti kita. Nah, yang kedua asma. Nah, siapa yang punya asma di sini? Tahu nggak asma apa? Tahu. Siapa yang punya asma? Nggak ada. Nah, asma itu sesak napas. Nah, karena kayak kalau misalkan kalian menghirup udara kotor nih, asap rokok, asap kendaraan atau kebakaran sampah, kalian suka batuk nggak? Nah, itu termasuk sesak napas, tapi bukan asma, cuma karena udaranya kotor, jadi paru-paru kalian juga ikut terkena kotor karena debunya, kalau udaranya tidak bisa disaring oleh bulu hidung karena terlalu udaranya tidak bersih, banyak debu-debunya. Yang ketiga ada bronkitis. Nah, bronkitis ini kayak batuk berdahak. Nah, batuk berdahaknya kadang ada berwarnanya, itu lebih parah jadi batuk berdahak. Kan kalian suka ngerasain batuk. Nah, kadang ada berdahaknya enggak? Nah, itu termasuk bronkitis kalau batuknya berdahak ada warna coklat gitu. Nah, itu bercampur dengan darah. Nah, yang terakhir ada TBC atau penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri. Nah, biasanya kalau misalkan penyakit TBC ini paru-parunya berbahaya sekali atau paru-parunya rusak, paru-parunya itu harus diganti atau dihilangkan, jadi punya satu paru-paru. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tadi di video katanya menjaga sistem pernapasan itu dengan apa coba tadi? Ada olahraga, terus makanan sehat, terus apa lagi? Hindari rokok, terus yang keras, jawabnya yang keras. Apa lagi? Nah, tadi ada menanam pohon nggak di penjelasan Nana? Salah satu udara sehat itu karena ada pohon. Kalian kalau misalkan di pegunungan, di sini nih banyak pohon, udaranya sejuk nggak? Beda nggak di perkotaan? Jakarta di Bandung kan panas ya. Nah, di sini adem karena banyak pohon. Pohon itu mengeluarkan oksigen yang murni, yang sejuk. Nah, kalian misalkan pagi-pagi nih nanti cobain keluar rumah nih, pagi-pagi menghirup udara segar. Nah, beda kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta atau perkotaan yang banyak polusinya, itu gak akan sejuk. Nah, kalau misalkan banyak pohon, makanya jangan menebang pohon sembarangan. Terus olahraga secara teratur. Kalian suka olahraga apa di sini? Voli. Nah, kalau misalkan udah olahraga voli suka ngos-ngosan nggak? Nah, itu berarti pekerjaan paru-paru kalian baik karena kalian tuh mengeluarkan energi nih, karbon dioksida, jadi kalian bernapasnya cepat, jantungnya berdetak cepat. Nah, terus konsumsi makanan sehat. Nah, jangan sering-sering makan makanan yang berlebihan, manis, pedas, kurang-kurangin ya, paru-paru kalian bersih. Nah, terus hindari orang-orang yang merokok. Nah, kalau misalkan kalian ketemu orang yang merokok, hindari ya, karena itu bisa merusak paru-paru. Karena orang yang merokok dan bukan yang perokok itu lebih parah orang yang nggak merokok. Karena kenapa coba? Bisa gitu. Nah, karena kita terlalu banyak menghirup asapnya, sedangkan yang merokok kan mengeluarkan asapnya. Nah, gitu. Terus, sering-sering cuci tangan ya, sebelum makan harus sering cuci tangan biar pernapasannya lancar. Nah,
Aduh. Kerja kelompok ya. Saling bantu temennya. Kita bikin proyek tentang sistem pernapasan manusia. Coba angkat apa bahan-bahannya? Ada apa aja? Liatin ke atas. Liatin. Ada apa aja? Bahan-bahannya ada apa aja? Ada lem, terus galon, sedotan, sama ini apa namanya? Karton ini apa namanya? Sistem pernapasan manusia. Silakan kerjakan ya. Seperti ini contohnya. Ayo, silakan kerjakan. Kalau yang betul selotip, bilang ya. Nih, betul selotip buat balonnya. Kalau betul selotip bilang ya ini. Kalau mau selotip bilang. Balonnya kan diselotip gitu. Biar nempel. Nah, biar nempel ini pakai selotip. Ya. Boleh. Ini mau lihat dari atas. Nah, di atas. Gak usah dikeruk sih, itu udah pepek tuh sama ibu dari ini. Nah, gini ya, lihat ya, gini ya. Nah, gini ya. Ini kurang atas saja. Atasnya biar ada tiupnya. Atas dikit. Atas dikit ya. Atas dikit ya. Biar ada patung. Kerjain. Setelah dipasang, ininya semua udah pasang, baru teterin ininya, bagian-bagiannya. Ayo. Ayo, semuanya kerja, ayo semuanya. Bisa nggak? Sini coba. Biar nggak susah. Oh itu ya. Truknya mana coba? Truknya dina apa? Ininya we. Bisa jadi. Udah dilem. Ya boleh bekerja sih.
Jangan ganti-ganti. Hai. Jawabnya hello. Hai. Hello. Proyeknya udah? Nah, so kelompok satu ke depan dulu. Kelompok satu ke depan. Bawa proyeknya sama angkat adanya. Ayo. Nah, sama ibunya. Ayo. Kelompok satu ke depan. Ke depan deh. Ke depan deh. Kayak gini. Kelompok satu. Nah, akan menjelaskan apa? Sistem pernapasan manusia. So, jelasin ada apa aja? Ada hidung, ada taring, ada laring, Jelas. ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, coba tiup gitu ya. Terima kasih. Nah, gimana pembelajaran hari ini seru? Proyeknya susah gak? Coba liatin ke atas. Mana proyek kalian? Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sistem pernapasan manusia yaitu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, organ-organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, paru, laring, trakea, bronkus, bronkiolius, dan alveolus. Nah, kan tadi udah dijelasin cara menjaga pernapasan kita tetap sehat. Nah, alangkah besarnya ya ciptaan Tuhan karena membuat kita bisa bernapas dan menjaga pernapasan kita lebih sempurna. Nah, untuk itu kalian harus menjaga pernapasan kalian semaksimal mungkin ya dengan cara menjaga makanan, terus tidak merokok dan selalu dan menanam pohon untuk mengeluarkan oksigen yang bagus. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan.